lebih baik dikenal oleh 1000 orang yang tepat daripada dilihat jutaan orang tetapi tidak diingat. Orang semakin mudah mengabaikan iklan, tetapi mereka masih bersedia meluangkan waktu untuk sesuatu yang memberikan manfaat. Mungkin karena itulah orang lebih senang mengikuti seseorang. Selamat datang kembali di Decision Room. Ada satu hal yang cukup menarik dalam dunia properti. Seringkali seseorang ingin menjual rumah atau mencari properti, namun mediator tertentu langsung muncul di pikirannya. Jadi orang tertentu nih, padahal kantornya tidak selalu paling besar, iklannya tidak selalu paling banyak, bahkan jumlah listing yang dimiliki belum tentu paling lengkap. Lalu mengapa orang tetap mencarinya? Kalau kita amati mungkin jawabannya bukan pada propertinya, tetapi pada nama yang sudah lebih dahulu dipercaya. Dan di era digital seperti sekarang, nama baik itu memiliki nilai semakin besar ya. Seperti pada episode sebelumnya kita membahas bagaimana membangun sistem melalui database dan hubungan yang berkelanjutan. Hari ini kita akan melihat sesuatu hal yang membuat semua hubungan itu semakin kuat, yaitu apa? Personal branding. Namun, personal branding bukan tentang membuat diri terlihat hebat. Itu bukan pula tentang memiliki foto yang paling menarik. Personal branding itu adalah tentang apa yang terlintas di benak orang ketika mereka mendengar nama kita. Beberapa waktu yang lalu contohnya, saya berbincang dengan seorang pemilik rumah yang ingin menjual propertinya. Bagaimana dia memilih seorang mediator? Apa yang dijawab? Dia menjawab, karena saya sering melihat beliau berbagi informasi katanya tentang properti. Saya memang belum pernah bertemu sama orang itu, mediator itu gitu. Tetapi rasanya sudah cukup mengenal cara beliau bekerja. Dari informasi yang di-sharing aja, calon pembeli sudah melihat itu. Jawaban itu membuat saya berpikir, ternyata kepercayaan bisa mulai tumbuh bahkan sebelum pertemuan pertama terjadi. Mungkin itulah yang sedang berubah di era digital. Orang tidak lagi mengenal kita hanya melalui kartu nama, tetapi melalui jejak yang kita tinggalkan setiap hari. Kalau mendengar istilah personal branding, banyak orang langsung membayangkan logo, warna, desain, atau media sosial. Padahal semua itu hanyalah pembungkus ya. Yang sesungguhnya membentuk personal branding adalah pengalaman yang dirasakan orang lain ketika berinteraksi dengan kita. Apakah kita mudah dihubungin? Apakah informasi yang kita berikan dapat dipercaya? Apakah kita konsisten? Apakah kita benar-benar membantu atau hanya muncul ketika ingin menjual sesuatu? Karena pada akhirnya brand bukan milik kita. Brand itu hidup di dalam pikiran orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Gary Vaynerchuk. Your personal brand is your reputation. Personal branding pada dasarnya adalah reputasi. Bagaimana orang mengenal kita, mengingat kita, dan akhirnya mempercayai kita. Kalau kita renungkan, membangun personal branding tidak dimulai ketika membuat konten seperti sekarang ini. Tetapi ketika membangun kebiasaan berkata jujur, kebiasaan menepati janji, kebiasaan memberi manfaat. Karena reputasi dibangun oleh tindakan yang dilakukan berulang kali. Pernahkah kita mendengar nama seorang, lalu tanpa berpikir panjang langsung berkata, kalau urusan itu saya percaya kepada dia atau kepada beliau? Apa yang membuat kita sampai pada kesimpulan itu? Biasanya bukan karena satu iklan, bukan pula karena satu video, tetapi karena dalam waktu yang panjang orang tersebut menunjukkan karakter yang konsisten. Mungkin itulah makna sebenarnya dari personal branding. Orang akan lebih mudah mengingat seseorang apabila dia memiliki arah yang jelas. Mediator yang fokus membantu keluarga mencari rumah pertama akan dikenal dengan cara yang berbeda dibanding mediator yang banyak bergerak properti investasi. Tidak ada yang lebih baik. Yang penting orang memahami siapa kita dan untuk siapa kita ingin memberikan manfaat. Karena identitas yang jelas
lebih mudah melekat di ingatan. Di era media sosial banyak orang mengejar satu video yang viral. Padahal kepercayaan jarang dibangun oleh satu unggahan. Kepercayaan itu tumbuh karena orang melihat kita hadir secara konsisten. Hari ini berbagi wawasan, besok berbagi pengalaman, lusa membantu menjawab pertanyaan. Sedikit demi sedikit, orang mulai mengenal cara berpikir kita. Dan disitulah kepercayaan mulai terbentuk. Menurut saya, lebih baik dikenal oleh 1000 orang yang tepat daripada dilihat jutaan orang tetapi tidak diingat. Oh, ini maknanya dalam. Kalau kita amati, orang semakin mudah mengabaikan iklan, tetapi mereka masih bersedia meluangkan waktu untuk sesuatu yang memberikan manfaat. Mungkin karena itulah di era digital hari ini, orang lebih senang mengikuti seseorang yang sering berbagi pengalaman dibanding seseorang yang setiap hari hanya menawarkan produk. Menurut saya apa? Hal yang sama juga berlaku dalam dunia properti. Seseorang mediator tidak harus selalu berbicara tentang rumah yang dijual. Sesekali berbagi cara membaca harga pasar, menjelaskan proses legalitas, menceritakan pengalaman ketika mendampingi transaksi, atau mengingatkan hal-hal yang sering terlupakan oleh calon pembeli. Konten seperti ini mungkin tidak langsung menghasilkan transaksi, namun perlahan membangun kepercayaan. Dan ketika kepercayaan mulai tumbuh, orang akan lebih mudah mengingat siapa yang pernah membantu. Kalau kita renungkan, ketika membutuhkan informasi, siapa yang biasanya kita cari? Orang yang paling banyak beriklan atau orang yang selama ini sering memberikan manfaat meskipun kita belum pernah bertemu secara langsung. Mungkin disitulah letak kekuatan sebuah personal branding. Hari ini sebelum bertemu dengan seorang mediator, banyak orang lebih dulu membuka media sosial, melihat apa yang pernah dibagikan, bagaimana cara berbicaranya, bagaimana ia merespon pertanyaan. Semua itu perlahan membentuk kesan. Karena itu, jejak digital bukan hanya kumpulan foto atau video. Jejak digital adalah cerita tentang siapa diri kita. Kalau isi media sosialnya kita penuh dengan manfaat, orang akan melihat kita sebagai seorang yang peduli. Kalau isinya hanya promosi, orang mungkin mengenal kita sebagai penjual. Tidak ada yang salah. Tetapi pertanyaannya apa? Kesan seperti apa yang ingin kita tinggalkan? Di media sosial seringkali kita melihat orang berlomba-lomba agar diperhatikan. Namun menurut saya menjadi terkenal bukan tujuan utama. Yang jauh lebih penting itu apa? Menjadi orang yang diingat karena nilai yang dibawanya. Mediator profesional tidak harus menjadi selebritas, tetapi ia berusaha menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Mereka akan mengingat siapa yang selama ini konsisten memberikan manfaat. Itulah bentuk promosi yang paling kuat. Semakin kuat sebuah nama dikenal, semakin besar pula harapan orang terhadapnya. Karena itu personal branding bukan sekedar membangun citra, tetapi juga menjaga kesesuaian antara apa yang ditampilkan dengan apa yang benar-benar kita lakukan. Kalau kita dikenal sebagai mediator yang jujur, maka kejujuran itu harus tetap terlihat dalam setiap transaksi. Kalau kita dikenal sebagai mediator yang responsif, maka kebiasaan itu harus terus dijaga. Karena reputasi dibangun dalam waktu yang panjang sekali, tetapi bisa berubah hanya karena satu pengalaman yang mengecewakan. Orang mungkin lupa iklan yang pernah mereka lihat, tetapi mereka akan mengingat orang yang pernah memberikan manfaat dan menjaga kepercayaan. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa dari pertemuan hari ini, mungkin ini. Personal branding bukan tentang membuat diri terlihat lebih hebat, tetapi tentang membangun reputasi yang membuat orang merasa nyaman untuk mempercayai kita. Melalui sikap, melalui komunikasi, melalui manfaat yang kita berikan, dan melalui konsistensi dalam setiap langkah. Karena dalam dunia properti, orang mungkin membeli sebuah rumah hanya satu kali, tetapi mereka akan mengingat mediator yang membuat proses ini terasa aman dan menyenangkan.
Pada episode berikutnya kita akan membahas satu kemampuan yang seringkali menentukan berhasil atau tidaknya sebuah transaksi. Bukan tentang kemampuan berbicara, melainkan kemampuan membangun, memelihara hubungan. Mengapa ada mediator yang selalu mendapatkan rekomendasi dari klien lamanya? Mengapa relasi yang dibangun bertahun-tahun justru menjadi sumber transaksi yang paling berharga? Itulah yang akan kita bahas pada episode berikutnya. Membangun networking yang produktif dari relasi menjadi rezeki yang berkelanjutan. Karena dalam dunia mediator, aset yang paling berharga bukan hanya properti yang dipasarkan, tetapi orang-orang yang bersedia membuka pintu kesempatan untuk kita. Dan disinilah decision room hadir, sebuah ruang berpikir, sebuah ruang mengambil keputusan. Saya Kang Awe. Terima kasih sudah menemani saya sampai penghujung episode ini. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Close and open your mind. Salam sehat selalu.